Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kita hari ini, kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan proses perkuliahan kita insyaallah dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat berikan salam mudah-mudahan tetap disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat di zaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ananda semuanya, selamat siang. Bapak doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tanpa ada kendala dalam mengikuti proses perkuliahan nantinya. Ananda semuanya, pada pertemuan sekarang, itu pertemuan ke-6, kita akan membahas, yaitu seperti yang sudah terpapar di judul kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan peran dan kerjasama personil sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling. Nah, pada bab ini akan membahas mengenai apa saja peran personil sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Itu meliputi ada peran kepala sekolah, peran guru pembimbing, peran guru mata pelajaran dan peran wali kelas, serta peran koordinator bimbingan dan konseling, serta apa saja bentuk kerjasama personil sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, bahasan dalam bab ini bertujuan ada untuk mahasiswa dapat mengimplementasikan peran personil sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan kerjasama personil sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, capaian pembelajarannya yaitu adalah setelah mempelajari materi kuliah ini, diharapkan nanti Anda semuanya atau saudara semuanya itu mampu mengimplementasikan peran dan kerjasama personil sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, kenapa penting atau perlunya adanya kerjasama personil sekolah dalam pelayanan dan konseling di sekolah? Pertama adalah sebuah keberhasilan pelayanan bimbingan konseling atau penyelenggaraan bimbingan konseling itu yang diselenggarakan di sekolah itu tidak terlepas dari peran berbagai pihak di sekolah. Itu selain tugas dari guru pembimbing atau konselor sekolah, tentu sebagai pelaksana utama, tapi dalam penyelenggaraannya di sekolah juga perlu melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Nah, dengan adanya kerjasama ini tentunya nanti proses penyelenggaraan bimbingan konseling itu bisa berjalan lancar dan peserta didik itu bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan dan bisa mengembangkan potensinya. Ketika peserta didik terhindar dari permasalahan-permasalahan dan bisa mengembangkan potensinya, tentu ini juga akan mempermudah guru mata pelajaran, mempermudah wali kelas, mempermudah semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicanangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Nah, kita masuk mungkin langsung saja. Apa sebenarnya peran dari masing-masing personil tadi? Nah, ini peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah adalah tentu mampu mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah. Nah, mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah itu sehingga termasuk ada pelayanan pengajaran, ada latihan, termasuk bimbingan dan konseling merupakan suatu yang terpadu dan harmonis serta dinamis. Seperti yang kita bahas pada minggu lalu, ada 3 aspek dalam proses untuk menunjang proses pendidikan itu di sekolah ya. Ada proses pengajaran atau itu berkaitan dengan kurikulum, ada berkaitan dengan administrasi dan pengembangan diri peserta didik. Nah, yang kedua, tugasnya adalah menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya
pelayanan bimbingan konseling yang efektif dan efisien. Nah, di sekolah tentu dalam proses penyelenggaraan bimbingan konseling itu butuh misalnya ruangan yang dipakai, misalnya media yang dipakai dalam proses penyelenggaraan bimbingan konseling. Tentu ini karena fokusnya ke BK, tentu saya arahkan ke BK. Apa saja prasarananya, misalnya. Tentu ada ruang bimbingan kelompok, ruang konseling perorangan, dan sebagainya. Yang nantinya bisa menunjang apa? Bisa mempermudah terlaksananya pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Termasuk ada program di BK itu untuk misalnya alat ungkap masalah, itu ada softwarenya yang harus dibeli. Misalnya ada media-media yang lain yang dibutuhkan dalam proses pelayanan bimbingan konseling. Terus yang kedua ada tenaga. Ya. Nah, tenaga ini adalah ahli atau misalnya guru BK. Tentu juga mempersiapkan guru BK, merekrut guru BK jika misalnya ada kekurangan guru BK di sekolah tersebut. Nah, menurut undang-undang setiap sekolah itu wajib memiliki guru BK, ya. Walaupun secara rasionya itu belum memenuhi setiap sekolah, ya. Masih banyak yang belum terpenuhi karena idealnya 150 peserta didik itu diampu oleh atau minimalnya ada satu guru BK. Jadi 1:150. Satu guru BK mengampu 150 peserta didik. Nah, bayangkan saja di sekolah itu berapa jumlah peserta didiknya. Masih banyak juga ya. Guru-guru yang lain diberdayakan ke guru BK sehingga kurang efektif juga, kurang efisien juga dalam pelaksanaan. Masih ada malpraktik juga kalau misalnya bukan dari latar belakang BK misalnya. Karena kita pertanyakan juga tingkat profesionalnya itu. Oleh karena itu ya kepala sekolah harus bisa menyediakan prasarana, tenaga pengajarnya, dan berbagai kemudahan berbagai pelaksananya pelayanan bimbingan konseling. Ya ini harus menyediakan termasuk ya apa? Menyediakan misalnya memberikan kemudahan. BK itu harus masuk misalnya masuk kelas misalnya. Itu kan tapi ini bukan menjadi suatu hambatan yang utama, tapi akan lebih mudahnya ketika guru BK diberikan jam masuk kelas. Sehingga apa? Sehingga ya bisa memudahkan memberikan pelaksanaan layanan yang sudah diprogramkan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan pelaksanaan program. Adanya penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan konseling. Ini mungkin bisa diapakan kepada wakil kurikulum. Tapi kepala sekolah tetap harus memberikan pengawasan karena sebagai supervisornya. Terus yang keempat itu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan konseling di sekolah. Ini karena dia sebagai leader, sebagai orang yang bertanggung jawab di paling tinggi di sekolah itu, tentu dia harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan konseling di sekolah tersebut. Nah, memfasilitasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya. Melalui apa? Melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Termasuk ya memberikan izin kepada guru BK untuk mengikuti pelatihan, untuk mengikuti pertemuan mingguan atau bulanan. Misalnya pertemuan MGBK, musyawarah guru bimbingan dan konseling. Itu kan untuk mengembangkan profesinya, mengikuti seminar, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop dan sebagainya. Ini adalah untuk menunjang pengembangan profesi atau untuk mengembangkan profesionalitas dari guru bimbingan dan konseling. Itu menyediakan fasilitas serta kesempatan dan dukungan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam bidang BK. Misalnya diberikan fasilitas, diberikan kesempatan, diberikan dukungan, ya, kegiatan pengawasan. Nah, ini supervisor dari eksternal. Misalnya ada pengawas sekolah di bidang BK itu ingin memberikan atau ingin mensupervisi kegiatan bimbingan konseling di sekolah itu sudah berjalan baik atau belum. Nah, tentu kepala sekolah itu menyediakan, memfasilitasi istilahnya, memberikan kesempatan juga dan dukungan dalam kegiatan pengawasan ini. Artinya kepala sekolah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya ini kepala sekolah. Jadi tadi kepala sekolahnya sudah jelas apa tugasnya. Nah, sekarang tugas wakil kepala sekolahnya.
Nah, wakil kepala sekolah itu membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Nah, termasuk tadi ada berapa tadi, misalnya di sini menyediakan sarana prasarana, tentu ini dibantu oleh wakil sarana prasarana misalnya. Mengkoordinir segenap kegiatan diprogramkan dan berlangsung di sekolah. Ini berarti misalnya kurikulum misalnya. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program ini bisa dilakukan oleh wakil kurikulum misalnya. Nah, ini artinya apa? Tugas kepala sekolah itu walaupun dia tugas kepala sekolah tapi dia ada koordinir ke bawah, termasuk kepada wakil kepala sekolah. Nah, koordinator guru BK. Nah, ini yang agak berat. Jadi setiap guru yang ada di sekolah itu biasanya itu memiliki koordinator, termasuk guru bahasa Inggris, termasuk guru matematika misalnya. Jadi ada satu koordinator yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua guru ya dalam satu bidang profesinya. Misalnya guru BK ada 4. Jadi guru BK ada 4 itu dipilih siapa satu koordinatornya. Nah, begitu juga misalnya guru bahasa Inggris ada 4 dalam atau ada 5 dalam di suatu sekolah itu. Misalnya kelas 10 sampai kelas, misalnya kalau di SMA kelas 10 sampai kelas 12 misalnya. Tentu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu tidak kalau sekolahnya sudah besar biasanya ada beberapa guru. Nah, dipilihlah satu koordinator. Nah, BK juga seperti itu. Nah, apa tugasnya? Nah, yang pertama adalah memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling kepada segenap warga sekolah. Memasyarakatkan itu artinya memberikan pemahaman, mensosialisasikan ya, mensosialisasikan kepada siapa? Kepada masyarakat sekolah. Siapa masyarakat sekolah itu? Atau warga sekolah itu adalah siswa, guru, termasuk personil sekolah lainnya. Ada orang tua, siswa, dan masyarakat. Nah, ini penting bagi guru BK gitu. Bagi koordinator guru BK. Kenapa? Karena supaya sejalan, seide, seirama dalam mengembangkan potensi peserta didik, tentu harus ada ya sejalan seirama juga dengan siapa? Dengan siswanya, dengan gurunya. Harus satu pandangan dan satu tujuan yang sama. Terus yang kedua adalah menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling. Ini ada program satuan layanan atau RPL dan kegiatan pendukung atau RPKP, ada program harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan. Ini sudah dibahas juga sebenarnya kemarin. Ini tugas koordinator ya, tugas koordinator. Itu melaksanakan program bimbingan dan konseling. Ya, sudah disusun itu melaksanakan program bimbingan dan konselingnya. Terus yang selanjutnya adalah tugas koordinator itu mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi diarsipkan, diadministrasikan, memberikan laporan kepada misalnya wakil kurikulum, kepada kepala sekolah gitu. Terus menilai hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Jadi setiap program bimbingan konseling yang sudah dilaksanakan itu dinilai berhasil atau tidak. Nah, karena semua kegiatan tentu harus ada evaluasinya. Terus menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan konseling. Dianalisis, setelah dinilai itu dianalisis. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus ditingkatkan lagi. Terus memberikan tindak lanjut terhadap analisis, penilaian program bimbingan konseling yang sudah dilaksanakan. Terus selanjutnya adalah mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan berbagai terpenuhnya tenaga prasarana alat perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling tadi. Nah, ini tugas koordinator. Selain tugas-tugasnya utamanya tadi, koordinator itu bertugas untuk mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusulkan berbagai terpenuhnya tenaga sarana prasarana. Ya. Oke, mohon maaf ya, agak terganggu. Sebentar.
Oke, selanjutnya yaitu tugas dari guru BK. Sama dengan tugas yang tadi, memasyarakatkan, merencanakan, melaksanakan kegiatan program, itu melakukan tindak lanjut, mengadministrasikan, mempertanggungjawabkan tugas kegiatan dalam layanan konseling. Nah, tapi tidak ada yang tugas terakhirnya yang menjadi pembeda tadi. Oke, guru mata pelajaran ya, dalam melakukan pendekatan kepada siswa harus manusiawi, religius, bersahabat. Tugasnya adalah nih, membantu memasyarakatkan pelayanan konseling kepada siswa, membantu guru pembimbing atau konselor dalam mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling, serta mengumpulkan data tentang siswa-siswa tersebut. Terus, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan konseling pada guru pembimbing atau konselor. Ini tugas Anda sebagai guru mata pelajaran, ada memasyarakatkan, membantu untuk mengenalkan kalau misalnya ada permasalahan atau hal-hal yang perlu dikonsultasikan, bisa dikonsultasikan ke bimbingan konseling. Membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi. Jadi nanti sambil misalnya dalam proses pengajaran ada permasalahan-permasalahan yang timbul dari peserta didik, saudara bisa mengidentifikasi dan mengalih tangankan kepada konselor atau guru pembimbing konseling yang ada di sekolah. Menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus seperti pengajaran, latihan perbaikan, dan program pengayaan. Jadi nanti misalnya ada alih tangan dari guru bimbingan konseling atau guru BK kepada guru, tentu guru harus juga menerima gitu. Membantu mengembangkan suasana kelas berhubungan dengan guru siswa, hubungan siswa dengan siswa, menunjang pelaksanaan pelayanan dan konseling. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling. Ini ada berpartisipasi dalam kegiatan khusus, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka apa? Dalam rangka ada penilaian pelayanan bimbingan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Wali kelas, ini misalnya nanti jadi wali kelas, ini mungkin bisa dibaca sendiri. Sebagai pengelola kelas, membantu guru pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugas-tugasnya, membantu guru pelajaran dalam peranan dalam pelayanan konseling, membantu memberikan kesempatan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan, khususnya bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus dan lain sebagainya. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling kepada guru pembimbing atau guru BK, itu memanajemen pelayanan bimbingan konseling di sekolah ditunjang oleh adanya organisasi para pelaksana program pelayanan serta operasionalisasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, kerjasama personil ini saya tekankan, bentuk kerjasamanya adalah dalam kegiatan pelaksanaan BK di sekolah itu, secara khusus harus didukung oleh adanya kerjasama guru mata pelajaran, wali kelas, guru pembimbing. Nah, hubungan kerjasama ketiga pihak ini sangat esensi dalam upaya memahami apa? Memahami secara lebih tepat kebutuhan siswa demi kelancaran pelaksanaan layanan BK bagi siswa. Artinya antara ketiga pihak ini perlu adanya saling komunikasi berkenaan dengan perkembangan siswa dalam berbagai segi. Sehingga apa? Sehingga seperti yang saya katakan di pertama tadi, ya, tujuan sekolah atau tujuan yang ingin dicapai sekolah untuk peserta didiknya ini atau siswa ini bisa tercapai secara mudah dengan adanya kerjasama tadi. Nah, bentuk kerjasamanya apa? Sebenarnya bisa digarisbawahi, garis benang atau benang merahnya adalah bagaimana mengetahui sudah terjalin kerjasama atau belum. Nah, sudah terjalin kerjasama atau belumnya bisa dilihat dari tugas personil, masing-masing tugas personil tadi. Ketika personil itu sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah saya jabarkan tadi, nah tentu dari situlah sudah berarti guru BK misalnya sudah melaksanakan, sudah menyusun tugas-tugasnya tadi. Guru kepala sekolah juga seperti itu. Guru mata pelajaran juga seperti itu. Berarti di situlah sudah terjalin bentuk kerjasama
kerjasamanya. Tapi kalau masih ada tugas-tugas masing-masingnya belum terlaksana, nah tentu belum ada itu kerjasama. Misalnya kepala sekolah belum menyediakan sarana prasarananya misalnya dalam proses pelayanan bimbingan konseling, berarti ada belum terjalin kerjasama antara kepala sekolah dengan guru BK. Atau guru koordinator belum mengusulkan apa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelayanan BK. Berarti belum ada proses kerjasama antara guru BK, koordinator guru BK terhadap kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Begitu juga dengan guru misalnya. Seharusnya peserta didik itu atau siswa itu memerlukan misalnya setelah dilaksanakan konseling, peserta didik memerlukan misalnya latihan untuk mata pelajaran misalnya bahasa Inggris. Tapi guru BK mendiamkan saja, memperhatikan kasusnya itu, tidak mengalih tangankan kepada guru bahasa Inggris. Atau dia memerlukan pengayaan terhadap misalnya bidang atau mata pelajaran matematika, perlu latihan matematika. Guru BK harusnya mengalih tangankan kepada guru matematika, dan guru matematika menerima itu. Gitu. Kalau sudah terjadi proses itu, berarti sudah ada proses kerja bersama antara personil sekolah. Nah, itu mungkin yang harus digarisbawahi. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf tadi dalam proses presentasi tadi ada beberapa gangguan atau beberapa permasalahan yang timbul. Saya mohon maaf. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peran kerjasama personil sekolah ini dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah, nanti saya akan menerima apa bentuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Begitu juga dengan apa? Dengan nanti proses-proses diskusi. Jadi nanti silakan untuk kelompok untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang atau apa saja bentuk-bentuk proses kerjasama yang terjadi di sekolah dalam proses pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Oke, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses penyampaian. Jadi nanti silakan berdiskusi, dipimpin oleh kelompok yang tampil, yaitu kelompok 5. Selamat berdiskusi. Banyak maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.